Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Livia Nur Safira dengan NIM 201510601072 dari kelas Manajemen Agribisnis G, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan praktik lapang saya yang berjudul Usaha Budidaya On Farm Jamur Tiram di Desa Olesari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini jamur tiram merupakan salah satu komoditas andalan sektor agribisnis yang diminati masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Menurut BPS, pada tahun 2017 diketahui bahwa tingkat konsumsi jamur tiram itu mencapai 47.753 ton, sedangkan produksinya hanya 37.020 ton. Di sini dapat diketahui bahwa permintaan jamur tiram itu lebih besar daripada produksinya, sehingga perlu dilakukan budidaya untuk meningkatkan hasil produksi dari jamur tiram. Usaha budidaya jamur tiram yang berada di Desa Olesari, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu usaha mikro kecil menengah yang bergerak dalam usaha budidaya jamur tiram. Melalui kegiatan budidaya jamur tiram ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menambah income atau penghasilan petani jamur tiram. Usaha budidaya jamur tiram di Desa Olesari itu tentu memerlukan perhatian lebih, terutama pada manajemen produksi dan teknologi, karena kedua hal tersebut itu dapat meningkatkan produksi jamur tiram, sistem pemasaran, serta EOQ dan ROP agar petani tidak mengalami kelebihan ataupun kekurangan stok yang dapat merugikannya. Selanjutnya ada gambaran umum, usaha budidaya jamur tiram secara on farm di Desa Olesari, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi ini mulai didirikan pada tahun 2019, dan tujuan berdirinya usaha tersebut itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jamur tiram. Usaha budidaya jamur tiram ini dimulai dari penyediaan input, proses produksi, sampai kepada kegiatan pemasaran. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai 4 hal, yaitu yang pertama adalah manajemen produksi, kedua adalah sistem pemasaran, yang ketiga analisis biaya dan pendapatan, serta yang terakhir hasil perhitungan EOQ dan ROP. Di sini ada manajemen produksi pada usaha budidaya jamur tiram. Perencanaan budidaya jamur tiram di Desa Olesari ini didasarkan pada pemilihan komoditas, yaitu tentu saja jamur tiram. Yang kedua adalah pembuatan kumbung jamur tiram. Selanjutnya adalah lokasi produksi, yaitu memilih yang strategis. Dan yang terakhir adalah rencana kegiatan. Selanjutnya ada pengorganisasian input ini, yaitu bibit jamur. Bibit jamur tiram ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya jamur tiram. Selanjutnya ada serbu kayu, di mana serbu kayu ini berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi jamur tiram. Selanjutnya ada bekatul, yaitu bekatul ini dimanfaatkan sebagai media untuk pertumbuhan jamur karena berfungsi sebagai penambah nutrisi dan penghasil kalori untuk pertumbuhan jamur. Selanjutnya yang terakhir adalah campuran kapur, di mana campuran kapur ini berfungsi sebagai sumber kalsium dan berguna untuk mengatur pH media, sehingga sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan jamur. Yang selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini meliputi proses produksi dari jamur tiram itu sendiri, seperti penyiapan alat dan bahan, lalu pencampuran media tanam seperti bekatul, serbu kayu, dan zat kapur. Kemudian ada pengomposan media selama 1-3 hari, pembuatan backlog dengan memasukkan media ke dalam plastik, kemudian ada sterilisasi backlog, kemudian ada pendinginan backlog selama kurang lebih 1 malam, kemudian penanaman bibit jamur kurang lebih 1 sendok makan penuh untuk 1,5 kilo media. Selanjutnya ada pemasangan cincin paralon pada ujung backlog, dan selanjutnya ada inkubasi backlog selama 40 hari setelah media ditutupi oleh miselium jamur secara utuh. Kemudian setelah itu ada pembukaan backlog dengan memotong ujung backlog. Selanjutnya perawatan jamur tiram dengan menjaga suhu atau kelembapan dan pemanenan jamur serta pengemasan. Kemudian ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi tentunya digunakan untuk penilaian yang dilakukan mulai tahap awal hingga akhir, dan pengendalian atau pengawasan itu dilakukan untuk sehingga terjadi ketidakketepatan pada produksi saat ini itu dapat diperbaiki kepada produksi selanjutnya. Selanjutnya ada sistem pemasaran pada usaha budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram di Desa Olesari ini hasilnya itu nantinya akan dipasarkan kepada tetangga sekitar, pasar tradisional, dan juga kafe atau tempat makan.
Selanjutnya, sistem pemasaran yang diterapkan itu adalah sistem pemasaran secara langsung meliputi pemasaran online maupun online, di mana pemasaran online dilakukan dengan memanfaatkan media online seperti WhatsApp dan Facebook sebagai tempat pemasaran, sedangkan pemasaran secara offline ini dilakukan di rumah pemilik usaha jamur tiram. Selanjutnya ada promosi, promosi juga dilakukan secara online dan mulut ke mulut. Promosi secara online juga sama dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Sedangkan untuk promosi secara mulut ke mulut ini dilakukan kepada tetangga sekitar dan orang-orang yang berjualan sayuran. Selanjutnya ada analisis biaya dan pendapatan pada usaha tani jamur tiram. Biaya tetap yang digunakan dalam budidaya jamur tiram di Desa Olesari ini diperhitungkan selama 1 periode atau selama 4 bulan. Biaya tetap yang diperoleh itu melalui penyusutan alat seperti penyusutan timbangan sebesar 25.000, penyusutan sprayer 15.000, terpal 45.000, penyusutan ember 10.000, dan penyusutan pumbung 2 juta. Sehingga dapat diperoleh biaya tetap pada usaha budidaya jamur tiram di Desa Olesari ini sebesar 2.095.000. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel ini juga diperhitungkan selama 1 periode atau selama 4 bulan. Biaya variabel sendiri terdiri atas komponen yang digunakan selama proses produksi yang terdiri dari serbuk kayu, bekatul, bibit jamur tiram, campuran kapur, plastik ukuran 1 kilo, kargelang, piala warolon, dan tenaga kerja sehingga totalnya yaitu sebesar 6 juta. Selanjutnya ada total cost atau total biaya, di mana total biaya ini merupakan penjumlahan antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap sebesar 2.095.000 dan biaya variabel sebesar 6 juta, sehingga biaya total itu diperoleh 8.095.000. Kemudian ada pendapatan budidaya jamur tiram di Desa Olesari ini, hasil produksinya itu sebesar 15 kilo per hari. Harga jamur tiramnya sebesar 12.000 per kilo dan penerimaan sebesar 21.600.000 rupiah. Dan pendapatannya itu merupakan pengurangan antara penerimaan dan total biaya itu sebesar 13.505.000 rupiah, di mana ini setiap 1 periode atau 4 bulan sekali diperolehnya. Selanjutnya ada perhitungan EOQ dan EOP. Perhitungan EOQ ini dipergunakan untuk menentukan jumlah persediaan yang harus dilakukan dan berapa banyak yang harus dipesan agar biaya menjadi minimum. Di sini diketahui bahwa biaya penyimpanan itu 0 dan rumus EOQ sendiri adalah akar 2 dikali D atau pemakaian 1 periode dan dikali S atau biaya pemesanan serta dibagi dengan C yaitu biaya penyimpanan. Sehingga menurut rumus tersebut dapat diperoleh EOQ dari serbuk kayu sebesar 25 kilo, EOQ bekatul 63 kilo, EOQ bibit 63 botol, dan EOQ campuran kapur 5 kilo. Selanjutnya ada ROP yang dipergunakan untuk menghitung kapan produsen harus melakukan pemesanan input kembali agar tidak terjadi kekurangan stok, yaitu diketahui safety stock atau biaya penyimpanan yaitu sebesar 0, dan rumus ROP sendiri adalah LT di mana lead time atau waktu tunggu, dan D itu rata-rata bahan baku per hari. Lalu selanjutnya ditambah SS atau safety stock. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil bahwa ROP dari serbuk kayu sebesar 0,84 kilo, ROP dari bekatul 1,66 kilo, dan ROP bibit 1,66 botol, ROP campuran kapur 0,66. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu jenis input yang digunakan setiap 1 periode yaitu bibit jamur 100 kilo, serbuk kayu 50 kilo, bekatul 100 kilo, dan campuran kapur 40 kilo. Sistem pemasaran yang digunakan adalah online dan offline, serta promosinya juga. Lalu total biaya produksi selama 4 bulan yaitu 8.095.000 dan pendapatan sebesar 13.505.000. Perhitungan EOQ menunjukkan pemilik usaha dapat memesan bahan baku serbuk kayu sebanyak 25 kilo, bekatul 63 kilo, bibit jamur 63 botol, dan campuran kapur 5 kilo. Sedangkan perhitungan ROP menunjukkan pemilik harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan input itu serbuk kayu sebanyak 0,84 kilo, bekatul sebanyak 1,66 kilo, bibit jamur 1,66 botol, dan campuran kapur sebanyak 0,66. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.